tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Yang kita hormati bersama Mudir Ma'had Syekh Jamilur Rahman As-Salafi, Ustaz Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Yang kita hormati bersama Ustaz kita, Ustaz Abdul Khaliq Hafizahullah Ta'ala, Ustaz Arifin Ridin, Ustaz Afifi Abdul Wadud, dan juga para ustadz dan ustadzah sekalian, serta para hadirin dan hadirat, juga para pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Apa tema kita? Menyikapi kesalahan guru. Guru yang kita maksud di sini adalah guru agama. Yang kita maksud di sini adalah ustadz-ustadz kita. Yang kita maksud dengan guru di sini adalah para ahli ilmu, para ulama kita. Judulnya menyikapi kesalahan guru. Guru seperti manusia yang lain mungkin benar dan mungkin salah. Betul? Betul atau tidak? Betul. Guru seperti manusia yang lain, mungkin benar dan mungkin salah. Kenapa kita bedakan? Ini pertanyaan, kok sepi? Kenapa dibedakan? Guru seperti manusia yang lain, bisa benar bisa salah. Kenapa kita angkat tema khusus menyikapi kesalahan guru? Kenapa? Ini jamaahnya ada nggak sih? Kenapa? Karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena mereka berjasa kepada kita. Apa alasan yang pertama? Karena mereka berjasa kepada kita. Apa jasa guru? Yang ngajari kita. Dari tidak bisa baca Quran, jadi bisa baca Quran. Dari tidak tahu cara sholat yang benar, jadi tahu cara sholat yang benar. Dari tidak mengenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi mengenal akidah yang lurus. Dari tidak kenal sama sekali tentang ajaran Ahlus Sunnah, tentang sunnah Nabi SAW, terus jadi kita mengetahui sunnah Nabi SAW. Besar atau tidak jasanya? Besar. Dan Rasulullah SAW berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim, Imam Al-Zahabi,
Dan juga Imam An-Nawawi serta Syekh Al-Albani, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Barang siapa berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu. Seandainya engkau tidak punya sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakanlah dia hatta ta'lamu an qad kafa'tumuhu, sampai kira-kira doa kalian itu sepadan dengan kebaikannya. Barang siapa berbuat kebaikan kepada kalian, kebaikan duniawi apa ukhrawi? Duniawi dan ukhrawi. Contoh kebaikan duniawi: dikirimi makanan, dikirimi makanan. Ada rantang, isinya apa? Cilok. Nah, maka kembalikan rantang itu dalam keadaan ada isinya. Apa isinya? Kebaikan serupa apa? Cireng. Jangan cilok lagi, dikirimi cilok, ngirimi cilok. Kebaikan balas dengan kebaikan. Baik itu kebaikan duniawi maupun kebaikan apa? Ukhrawi. Kebaikan ukhrawi contohnya apa? Yang kita bahas ini dari tadi apa toh? Ilmu. Apa? Ilmu. Pertanyaannya, kebaikan yang diberikan oleh guru kita kepada kita berupa ilmu, yaitu kebaikan ukhrawi, kebaikan agamawi, ini lebih istimewa atau dikirimi cilok? Lebih istimewa yang mana? Duniawi apa ukhrawi? Ukhrawi. Kalau misalnya guru-guru kita ini punya jasa yang begitu besar kepada kita, apa kita tidak terfikir untuk membalas jasa mereka? Apa pantas guru yang ngajari kita mulai dari alif ba ta sampai kita bisa baca Al-Quran lancar, kita jatuhkan kehormatannya? Mana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita dengar? Sudah kita praktekkan atau belum? Jangan-jangan, maaf, anjing lebih pintar untuk membalas jasa dibandingkan manusia. Ada seorang petani masuk ke ladangnya, sampai di pintu ladang ada seekor anjing yang kelihatan sedang kelaparan. Maka petani itu masuk, kemudian dia makan. Sisa-sisa makanan itu dia berikan kepada siapa? Si anjing tadi. Diberikan sisa makanan. Maka mulai hari itu anjing tersebut selalu menjaga ladang si petani tadi. Sampai kapan? Sampai bertahun-tahun kemudian. Anjing saja tahu balas budi. Kok ada murid nggak tahu balas budi? Apa yang bisa kita ucapkan? Apa yang bisa kita katakan kepada murid yang seperti ini? Ini alasan yang keberapa? Alasan yang pertama. Karena mereka telah berjasa kepada kita.
Ini kursinya kok lama-lama tambah turun ya? Seperti itu ya? Ada kursi yang normal dah. Nanti lama-lama mangslep ini. Dari tadi saya udah nurunkan mic berapa kali tadi. Terlalu berat. Baik. Ini yang keberapa? Alasan yang pertama. Alasan yang kedua. Dampak buruk jatuhnya kehormatan guru. Apa? Dampak buruk jatuhnya kehormatan guru. Apa yang kedua ya ikhwah? Dampak buruk jatuhnya kehormatan guru. Jangan pernah berpikir bahwa ketika ada seorang guru, ustadz, ulama, itu kehormatannya jatuh, nama baiknya tercemar. Jangan pernah berpikir bahwa dampaknya itu hanya ngefek kepada beliau saja. Enggak. Berbeda dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa melakukan kesalahan, namanya tercemar, maka yang kena getahnya ya cuma dia aja. Paling pol-polnya keluarganya gitu ya. Tapi kalau ustadz, kalau ulama, kemudian nama buruk, nama baiknya tercemar, reputasinya hancur, maka yang terkena efeknya bukan satu atau dua orang. Yang terkena efeknya bisa ribuan, bahkan mungkin jutaan orang. Kenapa demikian? Karena ulama kalau sudah dijatuhkan harga dirinya, apa akibatnya? Akibatnya umat akan menjauhi ulama tersebut. Dan kalau umat sudah menjauhi ulama dan ustadz tersebut, akhirnya mereka jauh dari ilmu syar'i. Dan inilah salah satu proyek iblis. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan beberapa perangkap setan, beberapa perangkap iblis, ada 6 perangkap. Saat beliau menjelaskan perangkap-perangkap itu, beliau nyampaikan seperti ini. Salah satu perangkap iblis adalah menjerumuskan manusia ke dalam dosa besar. Ketika yang terjerumus kepada dosa besar itu adalah ahli ilmu, ulama, ustadz, maka setan akan berupaya bagaimana supaya ustadz ini jatuh harga dirinya dan kehormatannya di hadapan umat manusia. Setelah jatuh harga dirinya di hadapan umat manusia, maka mereka akan menjauhi ulama, gak mau hadir ke majelis-majelis ulama tersebut. Akhirnya umat berada di dalam kebodohan. Dan itu pula yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi menyikapi kesalahan para ulama harus hati-hati. Tidak boleh serampangan, gak boleh sembarangan. Karena dampak buruk yang akan ditimbulkan bukan hanya mengenai beliau pribadi, tapi juga mengenai umat secara umum. Berapa alasan? 2. Apa yang pertama? Mereka berjasa kepada kita. Yang kedua? Jatuhnya dampak buruk, jatuhnya kehormatan mereka. Muncul pertanyaan, ya Ustaz, ulama kita hargai, tapi kebenaran lebih kita hargai. Betul? Betul atau tidak? Lebih kita hargai mana? Ulama atau kebenaran? Kebenaran atau ulama? Ulama atau kebenaran? Kebenaran. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Kata Imam Makhul
rahimahullahu taala, kata Imam Makhul rahimahullahu taala, al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran itu lebih layak untuk diikuti. Betul. Kebenaran itu makamnya lebih tinggi dari ulama. Tapi bedakan antara dua hal. Ya, pahami dua hal penting. Yang pertama, kita punya kewajiban menjelaskan kebenaran. Menjelaskan apa? Kebenaran. Dan menerangkan kesalahan. Yang benar mana, yang salah mana. Kita punya kewajiban itu. Kewajiban yang kedua apa? Kita punya kewajiban untuk menghargai dan menghormati ulama. Ada berapa kewajiban? Dua. Apa yang pertama? Menjelaskan kebenaran dan menerangkan kesalahan. Yang benar mana, yang salah mana. Apa kewajiban yang kedua? Menghormati dan menghargai ulama. Dua kewajiban ini bisa dijalankan bareng-bareng nggak? Hah? Bisa atau tidak? Bisa. Sebagian orang mengira bahwa dua hal ini tidak bisa dijalankan bersama-sama. Menurut dia, kalau kita menjelaskan kebenaran, menerangkan kesalahan, ulama itu salah, berarti harga dirinya harus kita jatuhkan. Keliru. Enggak benar. Kata siapa? Menjelaskan kebenaran harus dengan cara menjatuhkan kehormatan ulama. Menerangkan kesalahan ulama harus dengan menjatuhkan harga dirinya. Dari mana aturan seperti itu? Sebaliknya, ketika kita ingin menghormati ulama, bukan berarti kita membiarkan kesalahan mereka. Bukan berarti kita bikin kebenaran itu menjadi kabur, nggak jelas. Ya, kita ulangi, ada berapa kewajiban? Dua. Apa yang pertama? Menjelaskan kebenaran dan kesalahan. Yang kedua, menghormati dan menghargai ulama. Dua kewajiban ini bisa dijalankan bersama atau tidak? Bisa. Ya. Dan itulah yang diwanti-wantikan oleh para ulama kita. Al-Lajnah Ad-Daimah ketika ditanya tentang bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang suka menjatuhkan kehormatan harga diri para ulama, maka Al-Lajnah Ad-Daimah, para ulama di situ, mereka menjelaskan dua poin penting tadi. Yaitu yang pertama adalah bayanul haq, yang kedua adalah ihtiramu ahlil ilm. Yang pertama adalah kita punya kewajiban untuk menjelaskan kebenaran. Yang benar harus dikatakan benar, yang salah harus dikatakan salah. Sedangkan kewajiban yang kedua, kita tetap harus menjaga kehormatan dan harga diri ulama itu walaupun mereka salah. Caranya bagaimana, Ustaz? Inilah inti dari kajian kita hari ini. Langkah-langkah apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita melihat ada ulama, ada ustadz, ada guru kita melakukan kesalahan. Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, di dalam kitab beliau Ta'zimul Ilmi, beliau menyampaikan ada 6 langkah. Berapa langkah? 6 langkah. Isya jam berapa? Berapa? Jam 7.15. Bismillah. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita. Langkah yang pertama, pastikan berita itu benar. Apa yang pertama? Pastikan berita itu benar. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Datang berita kepada kita, Ustadz Fulan melakukan kesalahan. Datang berita kepada kita, Ustadz Fulan melakukan kesalahan. Entah itu berita lewat medsos, entah itu ada yang ngomong kepada kita, entah itu karena ada yang menukilkan berita kepada kita. Maka langkah yang pertama adalah jangan mengambil sikap sebelum memastikan bahwa beliau benar-benar melakukan kesalahan itu.
Beliau benar-benar melakukan hal yang dinukilkan kepada kita. Apa yang pertama? Pastikan kebenaran berita tersebut. Karena mungkin saja berita yang sampai kepada kita tidak sesuai dengan realita. Mungkin? Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Apalagi kalau kita sudah menjadi orang yang ke-10. Jadi orang yang pertama kali ngelihat cerita sama orang yang kedua. Kedua cerita sama ketiga, keempat, sampai ke-10. Waduh, itu bisa berubah total itu. Ya. Ini nanti saya kasih contoh tentang ulama ya. Sekarang saya kasih contoh bagaimana berita itu kalau sudah sampai ke lisan orang kesekian itu akan berubah. Si A lihat ada kecelakaan di mana? Alun-alun ya? Ada alun-alun di sini? Ada. Lihat kecelakaan. Korbannya lecet. Ya. Begitu si A cerita sampai ke rumah sama si B, itu bisa ditambahin. Ya. Korbannya tangannya patah, padahal cuma apa? Lecet. Kenapa dia tambahi? Supaya wow, ya. Supaya didengerin sama temennya. Kalau ceritanya cuma lecet-lecet itu kan biasa. Oh, tangannya patah. Nanti si B cerita sama si C, nggak cuma patah, apa? Putus, lepas. Nanti si C cerita sama D, apa? Kepalanya hilang. Lihat bagaimana berita itu ditambah-tambahi. Begitu pula kejadian seorang ustadz yang katanya melakukan kesalahan. Belum tentu itu berita benar. Antum tahu nggak, akhi? Info terbaru, info terpanas. Ada sebagian orang itu bangga kalau mendapatkan informasi terhot. Ya. Ustadz Fulan ini sekarang udah jadi dukun. Yang benar aja. Itu benar ngomong ini, benar. Apa buktinya? Melihara tuyul. Melihara apa? Tuyul. Terus sering nyalain menyan. Ya, menyan, tahu kemenyan? Kemenyan. Tahu? Ya, yang ada asapnya itu. Sekarang sudah sering nyalain kemenyan. Makanya sekarang di rumahnya itu banyak sekali pasien. Ya, banyak sekali pasien. Ramai terus. Hati-hati udah, jangan ngaji lagi sama Ustadz Fulan. Sekarang udah jadi dukun. Mungkin nggak berita itu nggak benar? Mungkin nggak? Ternyata ada yang kemudian datang kepada Ustadz tersebut. Dan begitulah seharusnya kita bersikap. Ada berita yang tidak benar, ada berita yang aneh, ya, ada berita yang kita belum tahu kepastiannya, kebenarannya, kevalidannya. Kita datangi kepada yang bersangkutan. Apa susahnya? Kalaupun kita nggak sempat untuk datang, sekarang sarana untuk berkomunikasi sangat banyak. Bisa pakai WA, bisa telepon, macam-macam sekarang sarananya. Ternyata begitu datang kepada ustadz tersebut, Ustadz, apa benar antum sekarang melihara apa tadi? Tuyul. Astagfirullah. Enggak lama sana melihara tuyul. Tapi kan dia ngelihat ada anak kecil gundul gitu. Ya Allah, itu anak-anak itu baru pulang umroh. Tuh kan? Anak kecil pulang umroh gundul, untul-untul. Dikira apa? Tuyul. Satu. Loh, tapi kan antum sekarang bakar menyan, Ustadz. Itu juga sama, itu namanya ud. Apa? Ud. Gaharu. Ya, kayu yang dibakar terus apa? Buat pengharum ruangan. Itu hatta di Masjid Nabawi pun ada. Ya, di Masjid Nabawi biasanya ada yang bawa apa? Bawa ud untuk pengharum ruangan. Ya, terus kalau antum banyak pasien sekarang, itu bukan pasien, akhi. Itu orang lagi konsultasi. Ya. Nanya tentang masalah agama ke saya. Lihat bagaimana
ketika kita memastikan berita itu ternyata berita itu tidak benar. Dan banyak sekali berita-berita yang belum dipastikan kebenarannya sudah disikapi salah. Jangan buru-buru menyikapi sebelum memastikan berita itu benar. Apa yang pertama langkahnya? Pastikan kebenaran berita tersebut. Yang kedua, pastikan itu benar-benar kesalahan. Pastikan itu benar-benar kesalahan. Berarti ini langkah yang kedua. Setelah kita memastikan bahwa ustadznya itu memang mengucapkan hal tadi atau melakukan hal tersebut yang dianggap oleh sebagian orang adalah sebuah kesalahan, maka langkah yang kedua, pastikan dulu ini salah atau enggak. Saya kasih contoh. Sekarang sudah banyak yang pakai batik kan? Udah banyak pakai batik, udah banyak pakai apa? Songkok hitam. Dulu Salafi, enggak ada gitu-gitu. Salafi kok pakai songkok hitam, terus pakai apa lagi? Batik, enggak, jarang banget. Rata-rata gamis, ya, peci putih, ya, peci putih, rata-rata seperti itu. Udah gamis masih ada sarung lagi, ya, di dalamnya. Itu dulu itu sangat aneh sekali. Sehingga dulu dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Bukan hanya kesalahan, apa? Penyimpangan manhaj. Ada salah seorang ustadz bukan pakai batik. Cuma pakai baju koko, bawahnya pakai sarung. Wah, sururi nih. Sarung, bayangkan. Jadi belum tentu juga itu salah. Bisa jadi itu bukan sebuah kesalahan. Bahkan ternyata setelah kita kaji, kita pelajari, ternyata itu bukan termasuk bagian dari tasyabbuh yang selama ini diasumsikan sebagai sebuah tasyabbuh. Enggak. Ya. Justru malah para ulama kita menjelaskan supaya kita mengenakan pakaian yang umum dipakai di masyarakat itu selama tidak menyelisihi syariat. Harus ada kalimat ini, selama tidak menyelisih syariat. Karena kalau nggak pakai koid ini, kalau nggak pakai batas ini bahaya. Nanti di barat orang-orang pada buka-bukaan, yuk kita mengikuti kebiasaan masyarakat gitu. Ya enggak, ya. Pakailah busana yang umum di masyarakat itu selama tidak apa? Menyelisih syariat. Lah batik itu menyelisih syariatnya di mana? Ya tapi kan ada gambarnya. Loh emang batik itu semuanya ada gambarnya? Kan tidak semuanya ada gambar makhluk hidupnya. Ya. Oke. Ini yang keberapa? Yang kedua. Kita ulangi. Yang pertama, pastikan kebenaran berita itu. Yang kedua, pastikan itu adalah sebuah kesalahan. Yang ketiga, jangan ikuti kesalahan itu. Jangan ikuti kesalahan itu. Kapan kita melakukan langkah yang ketiga? Setelah memastikan itu adalah kesalahan. Setelah kita memastikan itu adalah kesalahan, maka langkah yang ketiga, jangan ikuti kesalahan itu sebagai bentuk balas budi kita kepada guru kita. Kok begitu? Karena guru kita ngajari kita pengen dapat pahala jariah atau dosa jariah. Pengen dapat apa? Pahala jariah atau dosa jariah? Pahala jariah. Nah kalau murid mengikuti kesalahan gurunya, apa jadinya? Dapat dosa jariah. Makanya anak sering sampaikan kepada murid-murid, kepada santri-santri anak, antum tahu anak itu manusia biasa dan mungkin sekali melakukan kesalahan. Tolong jangan ikuti kesalahan anak. Anak pengen dapat pahala jariah, bukan dapat dosa jariah.
Maka salah satu bentuk kebaikan kita kepada guru kita, salah satu bentuk balas budi kita kepada guru kita, salah satu bentuk birru kita untuk guru kita adalah jangan mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh guru kita, supaya guru kita tidak kena getahnya. Getah apa? Getah atas kesalahan yang dilakukan oleh beliau dan ditiru oleh murid-muridnya. Dan ditiru oleh murid-muridnya. Ya mungkin saja namanya guru juga ada kemungkinan salah, bahkan sangat besar kemungkinannya. Mungkin dia kurang sukses atau belum sukses dalam mendidik keluarganya, mendidik anaknya, mendidik istrinya, sangat mungkin. Maka jangan kemudian dijadikan itu sebagai dalih. Nah, ustadznya misalnya anaknya sukanya mainan HP terus. Ustadznya ini belum mendapatkan taufik dari Allah untuk mendidik anaknya dengan baik. Jangan kemudian muridnya, jamaahnya mengatakan, loh anak ustadz itu ngono. Apalagi anaknya jamaah. Jangan. Belum tentu apa yang dilakukan oleh ustadz itu layak untuk dicontoh. Maka ditimbang terlebih dahulu benar atau salah. Ya, benar atau keliru. Kalau keliru atau salah jangan ikuti. Baik, ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Yang keempat, carikan uzur. Carikan uzur. Apa itu uzur? Alasan. Carikan alasan. Alasan untuk apa? Alasan untuk memaklumi kesalahan tersebut. Carikan alasan untuk memaklumi kesalahan tersebut. Ingat pesan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhikal muslimi su'an wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Jangan pernah menafsirkan buruk ucapan saudaramu sesama muslim selama engkau bisa mencarikan celah untuk menafsirkannya secara baik. Jangan pernah menafsirkan buruk ucapan saudaramu sesama muslim selama engkau masih bisa menemukan penafsiran yang baik. Umar ibn Khattab sedang menasihati kita bagaimana bersikap kepada sesama muslim. Ustadz muslim atau bukan? Muslim. Bahkan muslimnya level yang tinggi, bukan muslim biasa. Kalau sesama muslim biasa saja Umar pesan seperti itu, bagaimana dengan ahli ilmu? Bagaimana dengan ulama? Makanya demi untuk menjelaskan bahwa ulama itu punya uzur saat melakukan sebuah kesalahan atau kekeliruan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai membuat risalah khusus tentang itu. Judulnya Raf'ul Malam. Apa? Raf'ul Malam 'anil a'immatil a'lam. Raf'ul Malam 'anil a'immatil a'lam. Bagaimana kita bisa tidak mencela para ulama-ulama yang sudah terkenal tersebut? Kata beliau, ketika ada ulama melakukan sesuatu yang kita anggap keliru, maka carilah uzur untuk beliau. Mungkin dalil belum sampai ke beliau. Mungkin atau tidak? Mungkin beliau belum tahu dalilnya. Loh masa ulama? Loh ulama juga manusia. Ya. Atau mungkin dalilnya sudah sampai ke beliau, akan tetapi beliau punya penafsiran yang berbeda terhadap dalil itu dengan penafsiran kita. Jadi beliau punya penafsiran yang berbeda dibanding penafsiran kita. Mungkin saja. Atau dalil itu sudah sampai ke beliau,
Cuman menurut beliau dalil tersebut dhaif. Hadisnya dhaif. Ya. Mungkin nggak para ulama berbeda pendapat dalam menilai sahih dan dhaifnya hadis? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Wong kunut subuh aja. Hadis tentang apa? Kunut subuh. Itu para ulama sampai sekarang masih berbeda pendapat. Tidak sedikit para ulama pakar hadis yang mengatakan hadis mazala Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW masih tetap kunut subuh sampai beliau wafat. Ada ulama yang mengatakan hadisnya sahih, dan itu bukan ulama kaleng-kaleng. Ulama pakar hadis Ibnu Mulakin dan ulama-ulama pakar hadis di mazhab Syafi'i yang lainnya mengatakan hadisnya kuat. Walaupun ada ulama yang lain mengatakan hadisnya dhaif. Makanya ketika kemarin sempat keluar fatwa yang menyatakan mengkhususkan membaca surat Al-Kahfi di malam apa? Jumat hadisnya dhaif. Itu ramai ikhwan-ikhwan. Wah, berarti selama ini kita melakukan bid'ah ya. Siapa yang mengatakan itu bid'ah? Enggak ada. Fatwa yang keluar itu enggak menyebutkan bahwa amalan itu bid'ah. Enggak, cuma membahas menurut beliau hadisnya dhaif. Dan menurut ulama yang lainnya hadisnya minimal hasan. Dan perbedaan pendapat seperti itu di antara para ulama itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar. Ya. Para ulama ya. Kita bukan ngomongin ulama dengan juhala. Ya. Sudah masuk? Hah? 1 menit. Jadi yang kita maksud di sini adalah para ulama. Makanya tadi Ana sebutkan ketika bicara tentang kunut subuh, itu antara ulama dengan ulama, antara pakar hadis, ya, Ibnu Abdul Hadi dengan Ibnu Mulakin, itu ulama-ulama sama-sama ulama. Ibnu Jauzi dengan An-Nawawi, itu sama-sama ulama. Yang kita bahas adalah perbedaan pendapat antara ulama dengan ulama di dalam menilai sebuah hadis. Dan perbedaan di antara mereka dalam menilai sebuah hadis sahih atau tidak itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa. Baik. Fadhil.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sampai langkah keberapa? 4. Langkah yang kelima. Nasihati secara halus dan rahasia. Nasihati secara halus dan rahasia. Kenapa kok halus? Karena beliau punya jasa kepada kita. Karena kalau kita nasihati secara kasar, apalagi kita lakukan itu di depan umum, di hadapan publik, nanti akan mengakibatkan nama ustadz tersebut tercemar. Maka lakukan proses menasihati itu secara lembut dan rahasia, bukan dengan cara yang kasar dan di hadapan umum. Di hadapan umum yang dimaksud di sini baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Tidak sedikit di antara orang-orang yang katanya pengen menasehati gurunya, menasehatinya di grup. Di mana? Di grup. Itu sama saja di hadapan umum, walaupun itu dunia maya. Itu di depan umum. Cuman bedanya yang ini di dunia nyata, yang ini di dunia maya. Itu seperti menasihati ustadz di mana? Di mimbar, sama aja. Ya. Cuman bedanya ini mimbar di WA, yang ini mimbar di masjid. Ya. Makanya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, sampai beliau itu menulis sebuah risalah yang judulnya Al-Farqu Bainan Nasihati wat Ta'yir. Al-farqu bainan nasihati wat ta'yir. Perbedaan antara nasihat dengan mempermalukan. Jadi jangan sampai kita tujuannya memberi nasihat tapi malah akibatnya mempermalukan yang bersangkutan. Berikan nasihat itu secara halus dan secara rahasia. Dan sekarang yang namanya jabri, yang namanya wapri itu gampang sekali. Ya. Apa susahnya kita jabri kepada yang bersangkutan? Kita WA beliau, kita SMS beliau, kita telepon beliau. Apa susahnya? Sekarang nggak ada alasan, oh ustadznya sibuk, nggak mungkin akan ketemu, beliau jadwalnya padat. Loh sekarang WA, nggak usah nunggu jadwal beliau, WA kirim begitu saja, insya Allah akan sampai. Ya. Ini yang keberapa? Ini yang kelima. Yang terakhir, jaga reputasi beliau. Jaga reputasi beliau. Jadi walaupun kita sudah menyampaikan nasihat, tidak perlu kita umbar. Oh, ana udah nasihati ustadz itu berkali-kali ana, nggak perlu. Sudah, kalau itu rahasia, biarkan itu antara antum dengan beliau. Biarkan itu antara antum dengan Allah Azza wa Jalla. Sampaikan nasihat itu. Ya tapi kan ana sudah kasih nasihat tapi dia nggak terima. Lo bisa jadi ustadz itu akan menerima nasihat bukan dari antum. Mungkin saja. Mungkin saja ada seorang ustadz menerima nasihat dari si A, tidak menerima nasihat dari si B. Kenapa? Mungkin caranya. Si A memberikan nasihat dengan cara yang baik, si B tidak memberikannya dengan cara yang tidak baik. Sangat mungkin itu terjadi. Maka tetap jaga reputasi ahli ilmu tersebut, harga dirinya, kehormatannya. Jangan sampai kita menjadi tim sesnya siapa? Syaitan yang berusaha untuk menjatuhkan kehormatan para ulama. Kita ulangi, kita ringkas dari awal. Apa alasannya kita membedakan antara ulama dengan selain ulama? Satu, karena mereka berjasa kepada kita. Yang kedua, karena dampak buruk jatuhnya kehormatan para ulama. Terus, apa dua kewajiban yang bisa kita lakukan bersamaan? Menjelaskan kebenaran dan kesalahan. Yang kedua apa? Menjaga kehormatan para ulama.
6 langkah kita ketika kita mendengar sebuah berita tentang kesalahan ulama atau ustadz atau muballigh. Apa yang pertama? Pastikan kebenaran berita itu. Yang kedua, pastikan bahwa itu benar-benar salah. Yang ketiga, jangan ikuti kesalahannya. Yang keempat, apa? Carikan uzur. Yang kelima, nasihati secara halus dan rahasia. Yang keenam, jaga reputasi beliau. Ini yang bisa kita pelajari malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.